Melakukan inform konsen, memberitahu dan menjelaskan pada ibu atau keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Sudah 1 jam Bu, bayinya mau saya ambil dulu ya Bu ya. Nanti saya lakukan pemeriksaan fisik, kemudian diberikan salep mata, kemudian vitamin K, sama nanti 1 jam lagi nanti diberikan imunisasi hepatitis. Itu Ibu, gimana Ibu? Diperbolehkan? Iya, diperbolehkan. Ya, saya ambil ya Bu ya. Tadi di menit keberapa Ibu kira-kira bisa menemukan puting susu adiknya? Sampai 15 kayaknya. Oh, 15 menitan ya, sudah bisa nyusu ya. Oke, saya ambil dulu ya Bu ya, permisi ya. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Lalu menggunakan sarung tangan bersih. Menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Bayi cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik gaseosa. Bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah muda atau biru? Apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi? Bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. Pengukuran antropometri. Melakukan penimbangan berat badan dengan cara meletakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Hasil timbangan dikurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Normal berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Melakukan pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar. Ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur. Dari panjang badan bayi dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Normal panjang bayi 49 sampai 50 cm. Mengukur lingkar kepala dengan cara mengukur kepala pada diameter terbesar yaitu frontali occipitalis. Jika terdapat kaput succedaneum, dapat dilakukan hari kedua atau ketiga. Normal lingkar kepala adalah 33 sampai 35 cm. Mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung, kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu.
Normal lingkar dada 30-38 cm. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan suhu bayi. Dilakukan di aksila 5-10 menit. Suhu normal bayi 36,5-37,2 derajat Celcius. Pemantauan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi, hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal 120-160 kali per menit. Pemantauan pernafasan bayi. Menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh. Memantau adanya apnu dan dengarkan suara nafas. Memperhatikan tarikan dada. Pernafasan normal adalah 40-60 kali per menit. Pemeriksaan head to toe. Melakukan pemeriksaan kepala. Raba sepanjang garis sutura dan fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Periksa adanya trauma kelahiran, misalnya kaput suksedaneum, sepal hematom, perdarahan subapnonerotik atau fraktur tulang tengkorak. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali dan mikrosefali. Melakukan pemeriksaan mata. Periksa adanya trauma seperti palpebra atau perdarahan konjungtiva atau retina. Periksa adanya sekret pada mata. Konjungtivitis oleh kuman gonococcus. Periksa keadaan sklera, apakah nampak gejala ikterus atau tidak. Memeriksa telinga. Periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisi simetris atau tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawan sudah matang. Daun telinga harus berbentuk sempurna dan lengkungan yang jelas di bagian atas. Perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu atau piropin. Periksa hidung. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan nafas. Periksa adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini kemungkinan adanya sifilis kongenital. Periksa adanya pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Kaji refleks rotting atau mencari puting susu, refleks sucking atau menghisap, dan refleks swallowing atau menelan. Melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakan harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Melakukan periksa dada. Pastikan kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari.
Perhatikan adanya polidaktil atau sidaktil. Telapak tangan harus dapat terbuka. Kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Kaji refleks palmar grasping atau menggenggam timbul bila kita menggoreskan jari melalui bagian dalam atau meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari akan melingkar ke dalam seolah memegangi suatu benda dengan kuat. Observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Raba abdomen untuk memeriksa adanya massa. Melihat dan meraba bentuk abdomen. Raba apakah ada massa abnormal. Memeriksa genitalia. Pada bayi laki-laki, periksa posisi lubang uretra. Jika normal, berada pada ujung penis, atau prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Skrotum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Bayi cukup bulan, testis sudah turun di skrotum. Pada bayi perempuan, pada bayi cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Terkadang tampak adanya sekret berwarna putih atau berdarah dari vagina. Hal ini disebabkan oleh hormon ibu atau withdrawal bleeding. Memeriksa tungkai dan kaki. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan dibandingkan. Juga hitung jumlah jari-jari kaki. Kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur, kerusakan neurologis. Mengkaji refleks Babinski dengan cara mengusap atau menekan bagian menonjol dari dasar jari di telapak kaki bayi ke atas dan jari-jari membuka. Periksa spinal atau punggung. Periksa spina dengan cara menelungkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani dan kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Periksa adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya vernix caseosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi kurang bulan. Menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Merapikan bayi dan memberikan pada keluarganya kembali.